Strategi Indonesia menghadapi kebijakan tarif AS dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% menuju negara maju. Analisis pastel dan rekomendasi strategis. Hai, kami dari kelas IF 06 akan mempresentasikan PPT kami lingkungan bisnis dengan saya Erzana Nabila dengan 2411 Saya Cita Nurchandani dengan NIM 24116255. Saya dengan Stefani Said Sintana Hendro dengan NIM 24116284. Saya Reza Dewi Indrawati dengan NIM 24116240. Latar belakang masalah yang pertama, kebijakan tarif AS yang proteksionis. Yang kedua, dampaknya penurunan ekspor, ketidakpastian global. Dan yang ketiga, posisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan target pertumbuhan tinggi. Kebijakan proteksionis Amerika Serikat seperti kenaikan tarif impor pada produk tertentu dari negara mitra telah menimbulkan tantangan baru dalam perdagangan global. Indonesia sebagai negara berkembang yang masih sangat bergantung pada ekspor perlu mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut. Ketidakpastian ini berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan, investasi, hingga kesejahteraan masyarakat. Analisis politik. Dampak politik dari kebijakan tarif AS terhadap Indonesia. Kebijakan tarif AS dapat meningkatkan ketegangan diplomatik antara negara. Indonesia dapat terdampak jika ekspor terkena hambatan, terutama sektor padat karya seperti tekstil, elektronik. Jika sektor ini terganggu, bisa muncul tekanan politik dalam negeri akibat meningkatnya pengangguran. Oleh karena itu, menjaga hubungan bilateral yang seimbang dan aktif di forum internasional sangat penting untuk stabilitas politik. Berikut langkah yang dapat diambil. Yang pertama yaitu aktif dalam forum seperti G20, ASEAN, dan WTO. Yang kedua, memperluas kerjasama dagang bilateral dan regional. Analisis ekonomi. Dampak ekonomi dan strategi pertumbuhan 8%. Kenaikan tarif dari Amerika Serikat menyebabkan penurunan ekspor Indonesia, khususnya sektor seperti furnitur, alas kaki, dan tekstil. Akibatnya, penerimaan negara menurun, nilai tukar dapat tertekan, dan pengangguran meningkat. Untuk mencapai pertumbuhan 8%, Indonesia perlu 1. Meningkatkan hilirisasi sumber daya alam. Yang kedua, mendorong investasi asing atau FDI di sektor industri dan teknologi. Yang ketiga, memperluas pasar ekspor ke Afrika, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Analisis sosial. Dampak sosial dan solusi kesejahteraan. Tarif berdampak pada pemutusan hubungan kerja di industri yang tergantung ekspor, terutama sektor padat karya. Ini memperburuk ketimpangan dan kemiskinan. Pemerintah perlu menyiapkan program jaminan sosial dan bantuan langsung tunai atau BLT, kemudian juga program padat karya untuk menyerap tenaga kerja. Lalu juga pemerintah perlu menyiapkan pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan atau recycling dan upscaling. Tanpa intervensi sosial yang memadai, tekanan ekonomi bisa berubah menjadi tekanan sosial yang lebih serius. Analisis teknologi, tarif dan inovasi teknologi nasional, keterbatasan akses ke teknologi dari luar karena tarif atau hambatan non-tarif, bisa memperlambat adopsi teknologi industri. Jadi, Indonesia harus, pertama, mendorong riset dan pengembangan R&D lokal. Yang kedua, memberikan insentif fiskal untuk perusahaan teknologi dalam negeri. Dan yang ketiga, membangun inkubator dan teman sains bekerja sama dengan universitas. Inovasi lokal adalah kunci, jadi kita tidak bisa terus bergantung pada teknologi impor di tengah tantangan tarif. Analisis lingkungan, dampak lingkungan, dan transisi energi. Peningkatan produksi dalam negeri untuk substitusi impor atau pengalihan ekspor bisa menambah tekanan pada lingkungan.
Namun, ini juga menjadi peluang untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, seperti 1. Mendorong energi terbarukan, PLTS, angin, dan hidro. 2. Pengembangan industri hijau di kawasan industri khusus. 3. Pajak karbon dan insentif untuk praktik ramah lingkungan. Analisis legal, aspek hukum internasional. Tarif diskriminatif bisa bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dalam WTO. Jadi, Indonesia perlu untuk 1. Pengajuan keberatan atau gugatan ke WTO jika ada pelanggaran. 2. Memperkuat kapasitas hukum perdagangan internasional. 3. Penyusun perjanjian dagang yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Hukum internasional memberi ruang bagi negara berkembang untuk membela kepentingan secara adil. Satu, yakni pada bidang ekonomi dan industri. Strategi ekonomi dan industrialisasi nasional, yakni diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional, percepatan hilirisasi sektor SDA seperti tambang, kelapa sawit, serta pertanian, pembangunan KEK, yakni kawasan ekonomi khusus untuk mendorong investasi, peningkatan kualitas SDM dengan cara vokasi, pelatihan digital, teknologi manufaktur. Contohnya yakni pada peningkatan ekspor nikel dari USD 3,9 miliar pada tahun 2019 ke USD 20,9 miliar pada tahun 2023 berkat hilirisasi. Rekomendasi strategis 2 yakni pada bidang teknologi dan lingkungan. Strategi digitalisasi dan keberlanjutan. UMKM go digital melalui pelatihan dan platform global seperti Shopee dan Amazon. Percepatan proyek energi terbarukan seperti PLTS Terapung Cirata. Diplomasi aktif dalam forum G20 dan ASEAN untuk pengaruh global, serta penyusunan kebijakan investasi hijau dan pajak karbon. Contohnya pada proyek PLTS Terapung Cirata jadi bukti keseriusan Indonesia di bidang energi hijau. Selanjutnya yakni menuju negara maju. Peta jalan menuju status negara maju. Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus memenuhi kriteria 1. PDB per kapita di atas USD 12.536, indeks pembangunan manusia meningkat lebih dari 0,8, struktur ekonomi berbasis industri dan teknologi tinggi, serta efisiensi birokrasi dan sistem hukum yang kuat.